Halo, hai semuanya. Hai. WKB, welcome back again to Story About You. Oke. Gimana nih kabarnya? Tiba-tiba udah tampil aja nih kita di Story About You. Kalau aku sih rada deg-degan ya, soalnya gestar kita kali ini tuh luar biasa banget. Aduh, luar biasanya udah bukan luar biasa lagi nih mah, udah senior banget. Kita Iya. yang newbie itu kalah gak sih Gus? Nih, kita tuh kayak segini, beliau tuh, gitu loh. God. Oh my god. Teman-teman apa kabar nih? Aduh, gimana nih teman-teman kabarnya? Baik. Sebelum kita lanjut ke Guestar, kita perkenalan dulu nggak sih? Masa kita udah di sini tapi kalian semua belum kenal? Bagus, silakan Bagus. Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Bagus Kali Nur Cahyo. Kalian bisa panggil aku Bagus. Dan aku Naura Natania Kalista. Kalian bisa panggil aku Naura. Dan kita yang akan menemani kalian sepanjang episode. Aduh Bagus, ini aku udah excited banget nih buat ketemu Guestarnya. Tapi kayaknya tahan dulu deh, Nau. Soalnya kita nih ada sponsor yang harus disebutkan. Karena tanpa mereka tuh gak mungkin deh kita bisa ngobrol sama gestar kita yang powerful, yang keren banget pagi hari ini. Betul banget. PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap, Jepilas, Toko Oleh-oleh Staimira, Happy Sawarma. Toko Edison. Nah, sekarang teman-teman udah mulai penasaran belum nih siapa sih gestar kita selanjutnya? Penasaran. Tanpa lama-lama lagi, mari kita panggil Kak Keista Intan Pambayu. Pambayu. Aduh Kak Keke, udah lama banget kita gak ketemu sih Kak. Gimana kabarnya Kak Keke sekarang? Kalian gimana kabarnya? Baik Kita sih dong. baik banget, Baik apalagi kita banget. mau ketemu orang keren kayak Kak Keke ini. Oke, Kakek, mau langsung ke pertanyaan pertama apa gimana dulu nih? Kenalan dulu kali ya? Kenalan dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Keke, siswa SMA Negeri 3 di Cilacap. Terima kasih. Langsung aja Bagus, tanpa basa-basi lagi nih, sikat. Oke nih, Kakek. Sebelumnya saya tuh mau tanya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus kenalan dulu kan. Nah, kegiatannya Kak Keke nih akhir-akhir ini nih lagi ngapain nih? Sibuk gak sih? Kalau akhir-akhir ini sibuk sih sibuk ya. Ah. Cuma tuh sibuknya adalah aku lagi sibuk melepas jabatan tuh. Oh. Karena kan aku sekarang kan 12, jadi Yeah. ya udah mulai purna-purna. Terus juga saat ini juga lagi sibuk mempersiapkan buat aku lagi tuh juga lulus sekolah gitu. Oh, gitu. PTN Yang kan? akhir ini iya. Oke. Keren banget sih Bagus, kalau Kak Keke ini sekarang udah lagi memperjuangkan akademiknya banget nih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Wow. Nah, Kak Keke, ini Kak Keke kan punya banyak banget nih pencapaian di masa SMA. Kira-kira pencapaian Kak Keke selama di masa SMA ini apa aja sih? Kan penonton banyak yang belum tahu nih Kak, silakan di spill dong. Aku belum salah ya selama ya kurang lebih hampir 3 tahun di SMA ya. Iya. Ini nggak bermaksud sombong ya. Nggak apa-apa. Izin. Aku tuh pertama-tama kelas 10 jadi ketua 2 OSIS di Sony. 2 periode lagi ya Iya, Kak? 2 periode. Yang pas di sekolah udah kerja. Wow. Dan juga aku pernah jadi pembawa baki pasti berapa konten di sana. Tahun berapa itu Kak? Itu tahun 2024. Keren banget sih. Bagus, kamu pengen kan sih Bagus? Ingin banget, aku ingin banget tahu. Harus coba semangat. Sama. Masih ada kesempatan ya, kamu? Masih ada. Waduh, keren nih Bagus. Siapa tahu inspirasinya Kak Keke nih selanjutnya. Aminin aja lah. Amin. Terus ada apa lagi nih Kak? Terus aku itu ikut nih Mas Baci Oka. Dan alhamdulillah kemarin dapet juara harapan juga. Wow.
Kakek ini auranya model abis nggak sih guys? Betul nggak? Ada lagi nggak nih kakek pencapaiannya? Terus aku tuh kemarin saat ini juga sih masih menjabat sebagai sekretaris di Forum Osis Cuaca. Aduh, ternyata prestasinya beliau ini banyak banget ya, tidak terhitung lagi sih bang. 1, 2, 3, 4. Aduh, Nah, banyak banget. kakek. Nah, terus udah itu aja kakek untuk prestasinya. Oh, prestasi aku masih ada lagi nih kakek. Baru-baru ini aku dengar kakek masuk eligible. Betul kan kakek? Itu alhamdulillah. Aduh, Itu 15. Kaleng-kaleng. Nah, Heboh banget ya penontonnya. itu mereka tuh emang heboh banget sih kan, udah top marko top sih. Nah, terus rasanya kakek tuh jadi paskibraka, ketua 2 OSIS selama 2 periode, ikut forum OSIS, 4 tahun runner up Mas Mbak Cilacap. Itu gimana tuh kakek? Bisa dideskripsikan? Jujur complicated banget ya, karena ya semuanya pasti ada, aja juga ada. Tapi yang paling aku rasain ya itu capeknya. Oh iya, Tapi Iya sih. karena aku enjoy ngejalanin juga, jadi aku bersyukur juga dapat bisa ngalamin ini. keren banget. Selepas dari semua capaian aku ya, orang-orang kan nggak tahu ya gimana prosesnya. Mereka cuma tahu yang happy-happy-nya. Sampainya itu ada banget sih, tapi ya I'm happy dari aku pencapaian. Keren banget. Terus bagus, kepo lagi nggak? Ada yang kamu kepoin sama Aku kakeknya? tuh penasaran nih kakek. Dari semua pencapaiannya kakek ini semua ya, Ya. banyak banget. Dari mana sih kakek tuh dapat pencapaian itu yang paling pertama? Kalau yang paling pertama bisa dibilang itu kalau di SMA ya, Iya. itu OSIS. OSIS. Dan dari OSIS itu aku tuh jadi punya mental buat ngambil kesempatan yang lain. Kalau aku nggak mengawali semuanya dengan OSIS, semuanya juga nggak bakal aku ambil. Jadi karena tuh dari OSIS aku belajar buat kondisi lingkungan, terus belajar gimana kita mencari relasi, tapi juga kayak semacam public speaking juga aku belajar dari OSIS. Berarti OSIS itu benar-benar dari bawah banget sih ya. Benar-benar yang membukakan aku tuh jalan ke kesempatan lainnya. Keren banget nih, semua OSIS di seluruh dunia harus bangga nih. Awal dari OSIS habis itu mereka. Keren banget sih kakeknya. Bagus. Aku mau nanya nih. Tadi kan dari tadi udah nanya ke kakek terus nih. Aku mau nanya ke kamu deh. Gimana? Aku tiap hari ini selalu pakainya kuota bagus di rumah, di sekolah, terus kegiatan gue ini banyak banget. Apa-apa harus serba kuota, dan kuota. Menurut kamu sendiri gimana nih bagus? Ada rekomendasi wifi kah yang menurutmu terjamin, murah, yang recommended banget nih? Kalau dari aku ya, saran aku nih, cuma saran aja isi ya, isi. Jangan pakai kuota dong, pakainya wifi dong. Ini aku ada rekomendasi wifi terbaik di Indonesia. Namanya itu My Republic. Nah, jadi wifi My Republic ini adalah penyedia layanan internet fiber optik dengan koneksi yang cepat. Oke. Itu baru cobain aja ya. Pasang di rumah kamu, nanti tuh kamu bakal ngerasain deh enaknya punya jaringan yang cepat itu gimana. Kamu bisa belajar banyak hal dari internet. Betul deh. Aduh, kayaknya abis ini nih aku pulang dari sini nih langsung aku telepon orang tua aku buat pasang My Republic di rumah. Calling. Calling. Teman-teman jangan lupa ya. Pasang My Republic di rumah. Oke, lanjutin now. Ada apa lagi nih? Kan nih kalau jadinya saat ini. Nah, jadi nih saya punya pertanyaan lagi nih buat kalian. Kalian tuh pernah nggak sih merasa kayak, kok aku beda ya dari yang lain? Kenapa sih aku sibuk banget? Padahal teman-temanku yang lain tuh bisa gitu santai-santai menikmati hidup. Kalian pernah merasa kayak gitu? Kalau hal kayak gitu pasti bakal ngerasain. Aku tuh mikir kayak ada tuh suatu saat aku mikir kalau aja aku di masa lalu aku nggak ngambil hal ini aku pasti bisa lebih fokus
pelajaran maksudnya bisa lebih maksimal dan punya kesempatan yang lebih mudah buat kayak lanjut ke PTN misalkan gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir kembali, ketika ada kemungkinan lain, ketika aku nggak memiliki dalam kesempatan itu, aku tuh nggak punya karakter yang sekarang aku miliki. Karena kan kalau itu tengah membentuk karakter ya, apalagi kita di masa remaja itu masih diasah-asah terus. Jadi ya nggak, aku bisa bikin kayak gitu, cuma nggak sesuatu dan ternyata banyak yang ya banyak Gitu ya. Terus dari banyaknya momen-momen itu deh di masa SMA-nya kakek, yang menurut kakek sendiri paling bisa kayak wow keren banget gitu momennya itu apa kan? kalau sampai dia sama ya Iya, itu dari pencapaian tuh Apa aja deh kakek momen kakek selama masa SMA tuh ada apa aja kan? Kemarin jadi setahu nih ya kakek kayak tuh pas zaman MS33 kakek menjadi kadif acara, itu keren banget sih kakek. oh iya itu sih itu salah satu pengalaman yang apa ya paling bisa dibilang paling besar karena itu tanggung jawabnya besar banget di situ kan kita mengurus acara pensi yang mana orangnya banyak, biayanya banyak, terus juga butuh waktu yang banyak, bersama yang banyak itu hal yang gak mudah cuma itu salah satu pengalaman yang sangat aku senang ya karena di situ bisa belajar banyak banget Sampai gak bisa dilupain nih ya kakek. Nah, terus bagus, ada yang kamu kepoin lagi kan nih? Kamu kakek di sini Oke. nih. Tanyain semuanya bagus. Nih, kakek tuh ada nggak sih sesuatu yang bikin excited banget pas lagi di organisasi itu? Ada nggak? hal yang bikin aku bikin aku excited Hmm. sebenarnya ada salah satu mungkin bisa dibilang motivasiku ya buat semua organisasi adalah diri diri sendiri aku tuh pengen bisa buat membanggakan teknologi itu bikin aku tuh apa ya kalau dalam organisasi tuh sebisa mungkin kerjanya kerja ikhlas ya terus tuh gak ada gadget atau gimana Iya, kan cuma ada pengalaman yang super keren banget. lingkungan ya lingkungannya itu teman-temanku yang sangat seru dan Terus menyenangkan. banyak adik kelas Ada ada adik kelas, kakak iya. kelas. Yes. Keren banget sih. Terus kakak pernah nggak sih gimana nih cara menghadapi konflik yang ditimbulkan dari diri sendiri dan tanggung jawab besar versi kakek? Cara menghadapinya itu gimana? Oh, sebenarnya kalau kamu itu biasanya kamu lebih banyak datang ke diri sendiri ya. Padahal tuh karena pikiran diri sendiri nggak sih? Betul. Seperti dan lain-lain. Mikirnya padahal kayak nanti hari-hari itu gak akan kayak gini, tapi pikirnya udah sampai sana nih kakek. Nah itu aku tuh selalu menerapkan dalam diriku kalau kita nggak boleh berekspektasi itu tinggi dulu. Kita tuh kalau berekspektasi tinggi apa dari dulu. Soalnya ketika nanti ke depannya dikecewakan, sakitnya itu enggak itu lebih berat. Terus juga ketika saat Nah, ini semuanya campur-campur nih. Pusing nggak teman-teman? Pusing nggak? ada tuh satu ketika saat aku lagi burn out banget Oh, ya lagi burn out tuh satu hal yang aku lakukan yaitu adalah justru aku diam menenangkan diriku sendiri lalu tuh pikiranku clear dulu gitu karena kan ketika kita lagi adrenalin lagi tingginya justru kita tekan lagi dengan berusaha mencari solusi buat mengalahkan dulu dan aja malah kita tuh makin apa ya malah kepikiran terus sampai hari jadi kompleks banget pikirannya dan pikiran kita tuh drop. Jadi ibaratnya kakek ini itu membuang pikiran-pikiran buruknya itu deh buat kakek. Akhirnya itu harus bisa membedakan ketika kita itu menjadi manusia biasa dan ketika kita menjadi pemegang tanggung jawab. Keren banget. Itu kamu emang orang yang punya tanggung jawab besar, tapi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu harus tahu kalau diri kamu itu capek. Ada batasan Ada gitu. batasnya, jadi jangan dipaksakan. Itu cara aku mengatasi seperti itu ya. Oh, keren banget. Pokoknya Ini tuh menenangkan diri sendiri. langsung jadi inspirasi buat kita ini ke depannya nih sampai organisasi ya kan bagus. Iya, itu betul banget sih. Nah, sekarang aku nih kakek mau tanya lagi sama kakek.
dari semua pencapaiannya kakek yang kakek dapetin itu tuh emang cita-citanya kakek dari waktu masih SMP atau masih SD, atau emang kebetulan aja iseng-iseng coba terus dapet? Itu gimana? Iseng-iseng, berhadiah tapi ya? Ya, aku tuh sebelum masuk SMA sama sekali gak ada buat rencana buat kayak ikut hal itu. Oh, belum pikiran. Jadi aku tuh dulu pas awal-awal SMA, aku masih SMA mau fokus akademik aja udah, terus bisa dapat pilihan kayak gini dan sebenarnya udah bilang, tapi you only live once, hidup itu cuma sekali. Kalau nggak dicoba, ntar yang ada kita nyesel. Nyesel sih, sayang banget. Kenapa nggak diambil gitu? Oh. Itu tuh datang dari sampai sekitar sih kayak OSIS, aku coba bisa, karena oke bisa, terus pasti juga sebenarnya tuh awal-awal itu pasti juga ya ada beberapa kendala dan alhamdulillah akhirnya juga Bisa terlewatkan. terus juga sama halnya seperti mas, salah satu juga dari dorongan teman-teman untuk mengikuti aku semua. Aslinya aku tuh nggak ada rencana, cuma dengan dukungan dan dorongan dari teman-teman akhirnya aku mencoba buat Oh, keren banget. Keren banget sih teman-temannya kakek yang selalu dukung kakek dari bawah, dari awal sampai kakek udah sekeren ini. Tepuk tangan dong. Nah, kakek bagus, dari tadi lapar nggak sih? Kita kayak perutnya keroncongan-keroncongan gitu. Nanti dulu, atau sih belum? Saya mau tanya dulu nih. Aduh, Aku apa mau nih? tanya-tanya lagi nih. Iya, kayaknya kan kayak gitu jelas butuh waktu yang lama ya untuk mendapatkan segala macam itu. Nah, dalam jangka waktu yang kakek lewati itu, kakek tuh pernah nggak sih kayak rasa pingin nyerah? Yang berarti lah udahlah capek. Kalau saya pengen nyerah tuh aku nggak pernah. Mungkin tekanan ya, tekanan yang aku dapat itu emang nggak sedikit. Karena ada ke psikologi namanya itu adalah ketika kita itu bersikap berdamai sama pressure dan tekanan lain. Jadi ketika ada pressure datang, aku tuh ini malah kali bakal cuma ya sementara doang dia bakal jadi apa yang aku jalan saat ini udah aku dari mungkin berat tapi semuanya bakal berlalu. Jadi aku gak pernah karena gagal itu pasti ya. Jadi aku gak takut sama yang namanya gagal. Aku gak berusaha buat sempurna, tapi aku berusaha yang terbaik aja. Nah banget sih. Yang penting main. Coba aja sih, coba doang, gak bisa apa-apa. Dan emang takdirnya semua prestasinya kakek itu buat kakek sih. Tuh keren banget sih, bagus. Ada lagi nggak nih bagus yang mau ditanyain nih? Apa lagi? Sekarang baru aku merasa apa? Aduh, tuh kan. Kakek udah lapar belum? Udah, tuh kan aku juga lapar. Nah, sekarang nih di depan kita ini ada duduk apa ini? Oke, ambil nih satu-satu dulu nih. Boleh ya diambil ya. Kita ambil satu. Ya. Apa nih? Kalian kepo nggak sih ini apa? Kepo nggak? Kepo. Oh ya. Kalau juga. Nah, kalian bisa buka dulu nih sambil buka sambil aku ngejelasin. Ini tuh Happy Shawarma dengan cita rasa Timur Tengah yang udah disesuaikan nih untuk lidah kita semua. Jadi rasanya tuh masih ada timur-timur tengahnya, tapi udah cocok buat kita. Jadi rasanya nggak akan yang gimana-gimana deh. Jadi kalian kepo nggak sih sama rasanya? Kepo kan, banget. kan? Tuh biasa nih, nah. Tuh kan? Aku tuh baru pertama kali nih nyoba makanan kayak gini nih. Kita tahu. Oh iya, aku udah sering banget beli Happy Shawarma. Udah sering. Udah sering dong, itu enak banget ya. Isinya tuh full sama daging ayam yang juicy, terus sayur segar, terus bumbu-bumbunya yang gurih, super creamy gitu deh. Wow. Aku juga harus dikasih coba. Coba ya. Mau nggak teman-teman? Nih. Mau. Satu suapan pertama buat teman-teman. Enak guys. What? Kata-kata. Dikit-dikitan. Apa? Aduh, Dagingnya tuh daging banget tau kan? tuh kan, enak banget. Ya aku bilang tuh recommended banget buat kamu, buat kakek.
buat sobat semuanya penonton. Kalian kemarin film nggak? Mau lagi? Nih, buat kalian. Kayaknya ketagihan deh, bagus ke sini langsung deh ke tempatnya aja terus ke Happy Shawarma buat beli lagi shawarmanya enak kan? Gimana tuh? Aduh, kamu belum tahu nih tempatnya. Jadi Happy Shawarma itu ada di Jalan Madura, Kecamatan Gunung Siti. Nah, tapi kalau bagus sama kakek lagi kumpul-kumpul sama teman, terus kayak, aduh, males nih buat jalan keluar atau lagi di suatu tempat yang harus ke Jalan Madura gitu, kan males ya kak? Tenang aja, Happy Shawarma udah tersedia di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Mantap banget sih itu. Kalau bisa sih aku ingin ya beli tiap hari ini. Soalnya, wah, bikin kenyang loh. Walaupun cuma segini, itu kenyangnya ngerasa banget di perut. Aduh. Terus lumer dari sausnya tuh, wah, creamy. Terus sayurnya sehat sih ini. Aku ada kata-kata dulu. Sekali gigitan langsung bisa bikin kita happy. Makanya namanya Happy Shawarma. Jangan dimakan habisin dulu. Dulu kita masih punya kakek nih Ya. yang ada di sini. Kita harus back to topic. Masa kakek kita tinggal buat makan nih. Walaupun kakek pengen nih pasti. Tuh kan pengen kakek. Tapi kita ingat kita di sini tuh mau buat podcast buat cerita pengalamannya kakek. Oke. Ayo kita bagi Oke. Lagi nih, lagi. Ini kayaknya harus foto sama dulu boleh. Aduh, jangan dong. kakek yang sabar lagi nih Aku kayaknya. juga mau. Aku juga mau. Nah, terus bagus. Ada apa lagi sih yang kamu kepoin lagi dari kakek yang belum kamu terjawab? Oke, apa sih hal yang paling penting menurut kakek kalau seseorang tuh mau memulai dari bawah atau mau memulai kegiatan organisasi gitu, mau merintis kegiatannya, yang paling penting tuh apa kakek? Ilmu awalnya nih kan. Mahal. Kalau menurut gue ya, yang paling penting Iya. yang mendasari semua itu adalah motivasi gue yang buat masuk kayak organisasi kalau motivasi gue sendiri ya, aku tuh pengen jadi orang masa depan, orang yang bilang sukses. Aku pengen di masa depan tuh aku punya hidup yang aku bisa ngerasain kesuksesan. Dan mungkin kalau di kenapa aku hubungannya gitu loh sama organisasi yang besar aku ya. Karena kalau dibilang nyambung tapi ya nyambung juga enggak nih kayak. Kalau kalian lihat ya, orang-orang sukses di dunia ini mereka jalannya nggak gitu doang, nggak flat. Pasti ada ini ya. Iya, ada naik turunnya. Dan kalau nggak kita cari pengalaman, kita nggak bakal bisa sendiri. Jadi motivasi itu adalah ya itu untuk ngasih diriku, untuk melatih diriku biar aku tuh menganggap ini adalah simulasi di masa depan ketika insya Allah kami menjadi orang sukses. Amin. Terus kakek jadi sukses. Orang kaya, orang sukses mana yang harganya nggak sembuh? Oh, nggak ada semua orang kaya, semua orang sukses pasti di luar sana pada sibuk sih kakek. Nggak mungkin ada yang kayak mereka orang kayak duduk doang nih gini, habis itu sukses nggak ada. Ya mungkin ada ya, tapi berapa doang? Kecil banget. Itu keren banget sih. Aku cuma berlatih. Ini nggak bakal aku dapetin di kelas biasa. Betul. Bakal kalau kita di kelas biasa tuh boring cuma di kelas doang, nggak ngapa-ngapain. Nah, sebelumnya nih kakek sebelum kita lanjut, aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih, karena tadi aku lupa nih buat ngucapin terima kasih kepada Happy Shawarma. Nah, terus nih bagus. Terakhir nih, karena ternyata kita udah kayak hampir mau di penghujung acara gitu. Apa nih bagus? Nah, kakek pernah nggak sih kayak ngerasa dunia ini kejam banget buat kakek? Pernah ngerasa gitu nggak kak? Dunia kejam tuh nggak pernah. Nggak pernah. Karena aku dunia malah ada. Karena mungkin ada suatu ketika aku mendapatkan sesuatu hal yang mengecewakan. Tapi
pasti banyak orang yang mau jadi orang. Segala hal yang aku dapetin itu ada pengorbanannya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ada suatu hal yang harus kamu relakan. Kalau dalam kesehatan pertama itu, kalau itu aku sangat merasa bersalah pada teman-teman aku dan keluarga. Karena ada tuh aku merasa ya, aku tuh suka kurang bisa mengerjakan kesalahan. Iya, ada perubahan salah. Itu aku suka sedih-sedih. Oh. Ya itu balik lagi ketika kamu udah merasakan sesuatu, harus ada pengorbanan yang kamu lepaskan. Dunia tuh ada porsinya sendiri. Guys, jadi kalau misalkan kalian mau merasa sukses, itu kan harus ada pengorbanannya. Harus ada. Walaupun gimana-gimana, tapi kan yang penting ada pengorbanan, ada hasilnya pasti bagus. Ibaratkan tuh gini, ada harga, ada kualitas. Widih. Harus ada yang dikorbankan biar kalian itu bisa sukses, guys. Keren banget sih, bagus. Kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini. Izin. Ya tapi aku juga jadi berterima kasih lagi sama teman-teman dan keluarga karena mereka udah sangat pengertian dan sangat mendukung segala upaya segala kemauan itu mereka bisa mengerjakan terima kasih guys. Aku kenal deh, terima kasih teman-temannya Kak Keke yang selalu mendukung Kak Keke nih. Kak, ini pertanyaan dari aku nih, mau tanya lagi. Bagi teman-teman anak organisasi, mungkin itu terkendala sama izin orang tua lah ya. Ini paling susah sih kalau kita tuh udah ada kemauan untuk berorganisasi, kalah apa? Oh, izin orang tua. Mana nih anak-anak street parents, angkat tangan dong, mana? Coba dong, Aku. Apa dia, guys? Kalau tips ya, sebenarnya orang tua itu nggak bisa dibilang orang tua yang spesifik. Cuma mereka juga baru pesan aku lah. Cuma mungkin nggak ada kata sesuatu. Tapi tuh ketika semenjak aku mulai sibuk di dunia organisasi maupun komunitas, ya pasti lebih sering keluar lah. Di situ juga orang tua tuh jadi mulai lebih apa ya, sering ngomel-ngomelin aku lah. Apa ya itu sering kalau satu hal caraku untuk bisa menjadikan mereka adalah aku yaitu masih bukti buat mereka tuh paham apa yang sedang kita jalani saat ini, apa yang membuat kan kita di organisasi maupun komunitas ada manfaat yang dapat. Kita yakinkan mereka bahwa hal ini adalah hal yang kita menjaga dan kita hanya diam semua. Di sini aku bisa mendapatkan wawasan, pengalaman yang Menarik. terus kamu juga buat sesuatu. Nah itu mungkin dalam hal akademik ya. Mungkin mereka juga khawatir ya ketika aku tahu sesuatu lain akan lebih pertimbang. Dan itu adalah cara teman-teman harus bisa membuktikan ke mereka apakah kamu dengan sibuk di komunitas orang-orang atau organisasi tersebut kamu bisa tetap bertanggung jawab sama dia. Jadi itulah kayak yang aku berharap jadi itu aku mau juga dengan sebenarnya pasti bukan tuh kita bisa menjaga nilai di kelas. Jadi pokoknya kalian harus bisa ngasih bukti dan tanggung jawab sama apapun yang kamu ambil. Oke. Bagus. Ya kalau kamu kita udah selama ini ngobrol bareng Kak Keke. Ternyata ini Emang berapa lama? Iya, aku juga merasa singkat banget nih kayak ini kalau misalkan bisa dilanjut, teman-teman pilih lanjut apa berhenti nih? Lanjut. Kan baru 5 menit ya teman-teman ya? Aduh, iya kan. 5 menit. 5 menit ini mana bagusnya bagus ada bandingan bagus ya mana nih? Nih, sebelum kita sampai ke penghujung acara nih Kak Keke, kita itu mau nanya nih Kak Keke, gimana sih ada pesan-pesan gak nih untuk adik kelas nih yang di bawah sana kayak kelas 11, kelas 10 kan waktunya masih ada nih tips buat percaya dirinya ke mereka itu gimana yang masih kayak malu-malu gimana Kak Keke? Tips buat percaya diri itu adalah kalian harus tahu selalu praktek ya. Ketika kalian itu merasa malu atau takut, percayalah guys, orang tuh nggak peduli sama kamu
dalam hal positif kan, maksudnya dalam waktu positif orang tuh nggak peduli. Dan itu ketika misalkan kamu melakukan satu kesalahan di ruang publik, itu kamu doang ingat orang lain, Mereka akan lupain udah itu lupa sih. kan. Nah, Jadi ini sih. nggak usah takut, nggak usah malu keluar dari zona nyaman kalian, karena di zona tersebut kalian bisa mendapatkan gitu. Tuh guys, dengar. Habis ini nih, habis selesai kalian nonton ini, pulang-pulang nih kalian harus percaya diri ya. Percaya diri guys, percaya diri. Oke. Tanpa berlama-lama lagi karena kayaknya waktu kita udah mau Udah habis mepet nih. banget ini. Aku juga mau mancing habis ini. Mau mancing Gimana? di mana ya? Ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya. Masih keributan. Mancing Jangan, keributan. jangan, Waduh. abaikan aja udah. Oke. Mancing. Aku cukupkan ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi tungguin aja ya. Bukan episode selanjutnya. Apa tuh? Nanti episode terakhir. Otomatis Story About You bakal hadir lagi tahun depan. Ditunggu ya guys, Story About You tahun depan. Oke, sangat bagus sekali Cahyo. Dan saya Naula Natania. Kita pamit undur diri. Dadah. Lebih dari 4 dekade, kilang RU 4 Cilacap menjadi bagian penting dalam penyediaan energi terbaik untuk negeri. Memasok 34% kebutuhan BBM nasional dan 60% BBM di Pulau Jawa, RU 4 saat ini berkapasitas produksi 348.000 barel per hari. Kehadiran kilang terbesar di Indonesia ini ditandai dengan peresmian kilang Fuel Oil Complex FOX 1 oleh Presiden RI Soeharto tepat pada 24 Agustus 1976. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know I forgot. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making ice cream across the room. Wait, I think I've been there too. Akhirnya nyobain shawarma yang viral di Cilacap yang sering banget muncul di FYP ku, namanya Happy Shawarma. Lokasinya emang sedikit nyempil, tapi masih gampang kok. Ini ada 2 varian shawarma, ada Happy Shawarma sama shawarma ceria. Ada menu lain juga, roti canai. Ini aku cobain roti canai coklat keju. Terus minumannya aku pesen es teh tarik dan ada es coklat. Serius deh, di sini menunya semua enak-enak. Khas Timur Tengah tapi dipaduin dengan twist lokal, jadi tetap masuk buat lidah orang Indonesia. Cocok banget buat cemilan bareng teman atau keluarga. Jangan lupa save alamatnya.